menerima anugerah roh dengan roh yang sama. Mereka akan berubah menjadi manusia baru serta memampukan mereka untuk berani memberi kesaksian dan mempertanggungjawabkan imannya di tengah masyarakat, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dalam sakramen Krisma yang akan mereka terima, Roh Kudus akan memenuhi mereka seperti yang dialami oleh para rasul. Tahun liturgi yang kita tandai dengan Ekaristi syukur penerimaan sakramen Krisma, cocok dengan bacaan Injil hari ini. Bagaimana orang-orang atas nasihat Yesus melalui Injil Markus menjual segala sesuatu dan mengikuti Tuhan. Hari ini ke-37 Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara dan saudari ini menjadi contoh bagi kita sekalian bagaimana mereka mengikuti Yesus. Khusus kepada para Krismawan Krismawati sejumlah 37 orang, saya mengaturkan propesiat dan salam bahagia. Dinamika menggereja di paroki Arnoldus Jansen sejak tahun 2004 ketika diresmikan dengan pelindung Santo Arnoldus Jansen memperlihatkan perkembangan yang baik, keterlibatan umat, kelompok-kelompok kategorial, KOR, kelompok-kelompok misdinar, anak-anak sekami, OMK, menunjukkan sumbangan-sumbangan yang baik sekali untuk pemerkayaan menggereja di paroki Arnoldus Jansen ini. Secara amat istimewa, paroki ini memperhatikan dua stasi di Bambu Kuning dan stasi di Malasiden, yang nanti tanggal 14 Desember gereja barunya di stasi Santo Yosef Reina de Metz akan diberkati. Secara istimewa saya juga menyatakan dukungan kepada personalia Serikat Sabda Allah, Pater dan Bruder SVD yang sejak pertama pemekaran dari Paroki Santo Petrus Remu berdharma bakti untuk mengembangkan pelayanan umat di paroki Santo Arnoldus Jansen di Malanu. Dulu kurang dari 1.800-an umat ketika dimulai 20 tahun lalu. Tapi sekarang saya yakin umat di sini sudah mencapai sekurang-kurangnya 2.000 atau mendekati 2.000, bahkan mungkin lebih dari 2.000. Dan terakhir dari saya, semoga kebersamaan umat dengan pastor paroki selalu memperlihatkan tanda-tanda baik untuk mengembangkan gereja umat Allah dalam sinodalitas yang guyup, yang berpartisipasi, mengambil bagian dan yang bersama-sama melaksanakan tugas panggilan perutusan. Sekali lagi, selamat dan propesiat untuk perayaan hari ini.
kami mempersiapkan penerimaan sakramen Krisma hari ini sejak pendaftaran yang dibuka pada bulan Juni yang lalu sampai dengan bulan Juli. Setelah itu 37 calon penerima Krisma mendaftar sehingga kami memulai pembinaan sejak awal bulan Agustus. Berturut-turut pembinaan itu dibuat setiap hari Minggu sejak awal Agustus sampai pada awal Oktober ini. Persiapan-persiapan dan pembinaan itu dilayani oleh para pastor yang bekerja di paroki ini, oleh suster yang ikut membantu, suster-suster OSF, juga oleh anggota seksi katekese dan pewartaan Dewan Paroki Santo Arnoldus Jansen Malano. Kami sangat bergembira bahwa di akhir dari persiapan dan pembinaan itu, Bapak Uskup berkenan menerimakan sakramen Krisma atau sakramen penguatan sebagai kelengkapan dari inisiasi keanggotaan Gereja Kristus bagi ke-37 calon yang dipersiapkan. Saya atas nama para pembina dan seluruh orang yang membantu persiapan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Uskup yang berkenan menganugerahkan sakramen ini bagi para calon Krisma sehingga mereka boleh mendapat kepenuhan Roh Kudus itu. Semoga hidup mereka ke depan sungguh dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus selalu. Suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Hari ini maupun peristiwa Krisma mengingatkan bahwa kita ini sebetulnya makhluk rohani. Memang manusia itu makhluk yang berakal budi, tapi tidak pernah boleh lupa kita juga makhluk rohani. Itulah sebabnya ada pencurahan Roh Kudus. Itulah sebabnya kata-kata Yesus, "Kalau kamu mau mengikuti aku, juallah segala harta milikmu dan ikuti aku." Kalau kita ini bukan makhluk rohani, hidup kita ini benar-benar fana. Bapak dan ibu-ibu, saya melompat sedikit. Bagaimana praktek kerohanian itu dalam hidup? Yaitu sering-sering berdoa untuk mengingatkan bahwa Anda bukan segala-galanya, untuk mencerdaskan cita rasa pikiran kita bahwa Tuhan menyelenggarakan segala sesuatu. Maka sering-seringlah berdoa. Cara hidup yang hanya mementingkan kerohanian itu membutuhkan sekali bentuk-bentuk kesetiaan. Karena itu sebagai contoh-contohnya, gereja ini meminta orang tua memberi suri tauladan yang baik supaya anak-anak setia mengikutinya. Gereja kita meminta supaya pasangan suami istri itu satu, sehingga ciri kesetiaan itu bisa dihayati dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak dan ibu,
saudara-saudara. Kedua, seperti kita bisa membayangkan, sabda-sabda keras itu menantang kebisaan dan kemampuan kita. Tidak lain supaya kita ini hidup tidak cengeng, tidak manja-manja. Bahasa tinggi bilang tidak taken for granted. Segala sesuatu ya Tuhan atur. Tidak. Anda juga sama seperti kalau kita bicara mengenai panggilan hidup imam, hidup membiara. Jangan percaya kalau orang bilang sudah tidak ada lagi panggilan, kosong. Tuhan memanggil terus. Masalahnya apakah Anda mendengar panggilan itu? Kalau Anda sudah mendengar, apakah Anda menjawab? Kalau Anda sudah mendengar dan menjawab, apakah Anda mengambil langkah? Kalau mendengar dan menjawab baru duduk di tempat saja, tidak ada gunanya. Kalau sudah mendengar, menjawab dan mengambil langkah, apakah langkah itu mengikuti Tuhan? Itulah Bapak-bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian terkasih. Jadi kita harus berbangga. Tuhan kita memperhitungkan kemampuan, kebisaan dan tanggung jawab kita. Tidak ada Tuhan yang lebih baik daripada Tuhan kita. Baca Injil Yohanes. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabat-sahabat. Kamu bukan lagi hamba. Jadi kalau Tuhan bilang kita itu sahabat, banggalah. Jangan hanya bangga bersahabat sesama pemabuk, bangga bersahabat sesama penjudi. Repot ini. Akhirnya bangsa ini menjadi bangsa pemabuk, bangsa penjudi. Ketiga, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sabda keras kecuali menantang kebisaan kita, pada ujungnya mengarahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Hidup kita manusia ini perlu arahan-arahan. Kita semua dipanggil mengikuti Tuhan. Ada yang mungkin terdahulu, ada yang lebih kemudian, tapi isinya sama. Dipanggil untuk mengikuti Tuhan dan diingatkan akan panggilan yang sedemikian luhur itu untuk menjadikan orang-orang itu bermartabat, menghayati kemuliaan martabatnya sebagai manusia, makhluk yang unggul, yang bisa menghayati sekali lagi seni-seni kerohanian di dalam kehidupannya. Lakukanlah ini sebagaimana hari ini saya sangat bahagia, senang sekali ya. Hari ini saya sangat bahagia dan gembira karena bisa menerima Krisma. Sangat senang, lega, seperti sudah tidak ada beban-beban lagi. Terutama sudah selesai pengakuan dosa, sudah semuanya. Saya ke depan sebagai pribadi yang harus tulus dan tegas mengikuti Kristus. Harapannya semoga mendekat diri dengan Tuhan dan bisa makin kuat dalam iman. Semoga lebih baik lagi, bertemu dengan orang-orang baik lagi, semuanya lebih baik lagi.